Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang tema 7. Pada tema 7 ini kita akan Ibu akan menjelaskan tentang peraturan lalu lintas. Di sini perlu Ibu jelaskan, peraturan lalu lintas itu sendiri maknanya adalah ada yang sudah tahu belum? Kalau ada yang belum tahu, nanti di sini Ibu jelaskan. Peraturan lalu lintas itu adalah hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh para pengguna jalan. Nah, pengguna jalan ini siapa saja? Ya, kita-kita ini pejalan kaki, pengendara motor, dan pengendara mobil. Semuanya adalah para pengguna jalan, termasuk orang-orang yang jualan di pinggir jalan. Nah, di sini peraturan lalu lintas ini contohnya macam-macam. Misalnya, ada yang nggak tahu contoh-contoh peraturan lalu lintas itu, yaitu misalnya ketika menyeberang di zebra cross. Nah, pas menyeberang di zebra cross, anak-anak Ibu semua tidak boleh sembarangan langsung nyeberang aja. Harus kita perhatikan lampu lalu lintasnya atau traffic light-nya. Misalnya, kalau traffic lainnya berwarna merah, itu boleh menyeberang lalu lintas karena mobil, kendaraan yang lain sedang berhenti. Tetapi kalau warnanya hijau, anak-anak Ibu itu tidak boleh menyeberang di zebra cross karena itu akan membahayakan kita semua. Terus peraturan yang kedua yaitu menggunakan sabuk pengaman bagi yang berkendara mobil. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita terhindar dari bahaya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Dan yang ketiga adalah pejalan kaki. Bagi pejalan kaki wajib berjalan di trotoar. Jadi anak-anak Ibu semua wajib berjalan di trotoar. Karena bahaya sekali kalau kita berjalan di jalan raya di tempat mobil dan motor sedang lalu lalang. Sampai di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang tujuan peraturan lalu lintas. Nah, sesuatu yang dibuat oleh pemerintah pasti ada tujuannya. Kalau kita mau pintar, kita belajar tujuannya mau pintar. Kita belajar tujuannya supaya kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan di sini tujuan peraturan lalu lintas juga ada. Baik, kita sambung lagi. Tujuan peraturan lalu lintas. Nah, di sini ada tujuan peraturan lalu lintas yaitu pertama, tujuannya yaitu untuk kenyamanan para pengguna jalan. Ya, siapa pengguna jalan? Ya, kita-kita ini. Anak-anak semua setiap hari menggunakan jalan untuk pergi ke sekolah, setiap hari menggunakan jalan untuk pergi ke minimarket. Jadi, untuk kenyamanan pejalan kaki, untuk kenyamanan pengendara mobil, dan untuk kenyamanan pengendara motor. Kedua, tujuannya itu agar transportasi lancar. Jadi kita berjalan, kita ke arah sana, berjalannya di jalur yang tepat. Kita berjalan ke arah sini, berjalan di jalur yang tepat. Dan para pengendara dan pejalan kaki harus berjalan di trotoar agar tidak mengganggu pengendara yang lain yang berjalan di jalan raya. Terus kemudian yaitu untuk melindungi para pengguna jalan. Ya, sudah pasti kalau kita semua mematuhi peraturan lalu lintas, sudah pasti kita semua akan terlindungi. Dan keempat yaitu untuk ketertiban bersama. Jadi, apapun yang kita lakukan di jalan raya, kalau kita tertib, kalau kita bagus, kita mematuhi peraturan lalu lintas, tentu semua akan bagus dan tertib dan tidak ada terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya terjadi kecelakaan karena pengguna jalan yang tidak tertib atau yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas karena sering memotong, tidak lewat di jalurnya, atau pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, dan sebagainya. Dan contoh pelanggaran lalu lintas, apakah anak-anak tahu? Kalau pasti sudah ada yang tahu, ada yang belum. Di sini Ibu akan jelaskan contoh pelanggaran lalu lintas, yaitu
Pertama, menyeberang bukan di tempat penyeberangan. Nah, ini anak-anak yang nakal, nggak boleh nakal ya. Harus menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Tujuannya supaya kita aman ketika menyeberang jalan raya. Terus berkendaraan di trotoar, aduh itu tidak boleh sekali. Trotoar itu gunanya untuk pejalan kaki. Nah, jadi kalau ada motor atau mobil yang melewati trotoar nanti akan mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Selanjutnya, menyerobot lampu merah. Aduh, itu nggak boleh ya nak, menyerobot lampu merah. Nah, lampu merah itu kan tempatnya kita berhenti. Sanksinya ini saja sanksi atas pelanggaran lalu lintas, yaitu 1. Kalau kita melanggar, kita akan kena tilang, kendaraan kita akan kena tilang. Nah, ini menjadikan kita repot. Nah, jadi kalau kita kena tilang, kita jadi repot mau urus ini ke sana ke situ. Jadi harus kita mematuhi peraturan lalu lintas. 2, kena denda. Ya, jadi keluar duit lagi deh. Nah, jadi kalau kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, nanti kita kena denda, kena tilang, dan keluar duit. Nah, terus dapat kurungan. Nah, ini yang bahaya, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa kerja, gara-gara kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nanti kita akan dipenjara. Aduh, jangan ya. Jadi anak-anak semua, Ibu berharap anak-anak semua patuhilah peraturan lalu lintas sejak kecil, sejak dini. Kalau ada orang tuanya yang nggak patuh, kita tegur secara baik. Nggak boleh itu kak, nggak boleh itu mama, nggak boleh itu papa gitu. Jadi anak-anak semua diharapkan semuanya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau ada yang nggak tahu atau mau bertanya, nanti kalian semua bisa bertanya di WA pribadi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.